Latar belakang ini kenapa saya menulis Pancasila, saya memperhatikan perkembangan negara-negara di dunia, terutama di Asia. Kalau kita lihat tahun 70, ada banyak negara miskin di Asia ini, termasuk Tiongkok, Indonesia, Taiwan, dan Korea Selatan. Semuanya masih miskin. Tahun 80, Indonesia, Korea Selatan, Taiwan, Hong Kong sudah dijuluki bersama-sama sebagai negara berpendapatan menengah. Dan Korea Selatan, Taiwan, Hong Kong itu terbang jadi negara maju. Kita tidak naik kelas. Nah, setelah masuk tahun 20, Indonesia ditinggal lagi. Tiongkok income per kapita pendapatan per orangnya itu sudah 2 kali Indonesia. Indonesia 3.500, Tiongkok 7.500. Ini tahun 2014. Korea Selatan sudah 27.000, 28.000. Taiwan 22.000. Sedangkan tetangga kita sudah jauh lebih tinggi. Singapura 56.000, Malaysia 10.000, Thailand 5.000. Jadi kita masih tetap berada di kelas menengah, pendapatan menengah. Mereka sudah maju menjadi negara berpendapatan tinggi. Di tahun 2018 sebelum COVID, saya sengaja kasih data sebelum COVID karena pas COVID terjadi distorsi data. Ya, jadi Indonesia sudah tidak satu kloter lagi dengan Taiwan, Korea Selatan, Hong Kong. Kita satu kelas dengan Vietnam. Nah, ini yang saya perhatikan dan saya menginspirasi saya. Kenapa saya bertanya kenapa kejadian ini? Apakah bangsa Indonesia bangsa yang bodoh, ataukah DNA kita masuk kategori yang bodoh? Ternyata pengamatan diskusi saya dan semuanya ada 5 kesalahan utama atau Pancasila. Salah pertama yaitu salah kaprah. Salah kaprah itu sangat fatal. Banyak negara-negara yang salah kaprah itu menjadi negara gagal. Yang saya kategorikan dalam salah kaprah, jika ada orang yang ingin merubah akte kelahiran Indonesia atau akte kelahiran negara-negara, perbedaan ideologi, masih bertempur, ya, memperjuangkan ideologinya masing-masing atau mengganggu ideologi bangsa dan negara. Misalnya Indonesia dikenal dengan ideologi Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau masih ada juga yang ingin merubah menjadi negara khilafah, itu salah kaprah menurut hemat saya. Saya tidak mengatakan yang mana yang benar. Ya tentu dalam hal ini akte kelahiran Indonesia adalah NKRI berdasarkan falsafah Pancasila. Negara-negara gagal yang salah kaprah, bahkan sesama agama tapi berbeda aliran antara misalnya Syiah dan Sunni, ya, atau ada ISIS, itu menjadi negara gagal karena perang saudara terhadap ideologinya. Misalnya Yemen, Lebanon, ya, ada juga Irak, Suriah, ya. Nah, yang lebih celaka lagi, perbedaan ini sangat mungkin dibuat oleh negara-negara adidaya dan diadu domba oleh mereka. Ya, kita lihat saja beberapa negara gagal yang diadu domba karena perbedaan, karena salah kaprah di dalam negerinya. Lalu yang salah kaprah juga karakter penguasa yang zalim.
penguasa yang zalim itu otoritarian, kejam, ya. Kita kayaknya zaman-zaman dulu sangat familiar, ya. Yang akhirnya akan menghasilkan ketidakpuasan rakyatnya, akhirnya timbul revolusi. Nah, dari sini banyak, salah satu contoh misalnya Indonesia saja dengan reformasi. Idi Amin yang ekstrim, ya. Dan juga banyak misalnya Syahiran dan lain sebagainya, itu membuat rakyatnya menjadi marah dan revolusi, dan akhirnya menjadi negara gagal. Dan bahkan seperti Korea Utara termasuk negara gagal dalam kategori Bank Dunia juga karena kategori masalah seperti ini. Saya pilih kembali secara bulat tahun 97. Semua masyarakat internasional, rakyat Indonesia salah lihat. Tahun 98 Pak Harto turun karena ada gerakan reformasi. Tadinya dipikir sangat populer. Nah, salah lihat ini karena adanya sensor, adanya rekayasa, ya. Pemerintah Orde Baru dulu lebih banyak salah lihat. Saya yakin pada zaman ini berkurang salah lihatnya. Salah lihat itu menghasilkan suatu stabilitas yang rancu. Orang menyangka Indonesia stabil. Investor berbondong-bondong taruh modal di sini, ternyata kita malah mengalami resesi dan investasi mereka hangus. Itu ongkos dari salah lihat. Nah, saya kira juga stabilitas yang rancu, salah lihat membuat orang memiliki salah persepsi dan akhirnya behaviornya salah. Karena behavior orang itu, kelakuan orang tergantung dari persepsi dan penglihatan mereka. Yang sangat menarik dalam zaman modern, salah lihat itu menurut pengamatan saya, zaman sosial media. Ya, sosial media itu juga membuat kita salah lihat. Karena apa? Adanya hoax, adanya buzzer, adanya semua. Dan para pemimpin politik dengan menggunakan itu akan membuat rakyat pemilih menjadi salah lihat. Yang jelek akan dilihat jadi baik. Nah, ini tantangan dalam zaman modern mengenai salah lihat. Jadi semua pemerintah juga mengalami masalah. Ya, kalau kita lihat pemilihan umum di Amerika Serikat, tidak ada yang mengira Donald Trump jadi presiden karena sosial media membuat banyak orang juga salah lihat. Salah lihat yang sangat populer dan masih aktual di Indonesia yaitu kasus polisi Sambo. Ya, kita semua bisa salah lihat itu. Itu salah satu contoh supaya saya bisa menjelaskan yang dimaksud dengan salah lihat. Salah asuh yang kedua. Salah asuh ini sangat luar biasa. Ketika kita diasuh, maka tabiat kita sesuai dengan asuhan tersebut. Kenapa Indonesia tidak maju-maju yang tadi saya uraikan dalam prolog di dalam buku? Salah satu penyebabnya adalah salah asuh. Gimana tidak salah asuh? Misalnya organisasi pemerintah, organisasi politik, ya, itu diasuh untuk cari duit aja gitu. Saya dengar ujung-ujungnya duit, mau jadi caleg bayar berapa, mau jadi bupati bayar seberapa. Jadi polisi ya mohon maaf, siapa yang bisa jadi centeng orang-orang pengusaha. Diasuhnya memang seperti itu. Kalau istilahnya kalau lu nggak dari duit ya lu aja yang bego katanya gitu. Nah, ini semua terjadi salah asuh. Ya, salah asuh itu juga di bidang penegakan hukum seperti itu. Ya. Di bidang usaha juga. Cukongisme. Kalau saya kerja di konglomerat, saya job description-nya mungkin cari yang dicukongin siapa, pejabat baru. Kalau pejabat
cari siapa yang bisa jadi tukang. Itu udah diasuh seperti itu. Ya, belum lagi diasuh sebagai feodal. Yang penting feodal itu tidak ada demokrasi. Pemimpin bilang apapun diikuti. Dan juga udah feodal zolim, yang lawan-lawan politiknya dizolimin, dimasukin penjara. Nanti ada di salah tafsir itu juga berhubungan. Atau egoisme, dididik, diasuh untuk jadi egois. Yang penting kelompok kita, kelompok lain kalau tidak satu iman itu tidak boleh. Ya, orang dikafir-kafirkan. Itu juga salah asuh. Itu sangat berbahaya. Atau diasuh supaya cari jalan pintas dalam organisasi politik, jabatan apapun, jalan pintas. Yaitu yang penting nyembah, nyuwun ke atas, menyikut ke samping, menendang ke bawah, seperti berenang gaya kodok. Diasuhnya seperti itu. Nah, saudara-saudara, kalau diasuh seperti ini, ya, di dalam pendidikan misalnya, diasuh supaya mendapat gelar yang panjang, MBA, MMA, MCM, MCK dan lain sebagainya. Itu diasuh untuk mendapatkan gelar yang banyak, tapi ilmunya tidak ada. Itu bagian dari feodalisme. Jadi saya kira itu yang saya maksud dengan salah asuh dan membuat bangsa Indonesia menjadi tidak inovatif dan tidak mau bekerja keras. Kerjanya kerja, tapi beda kerjanya. Dengan kesalahan ini memang inovasi dan pekerja keras tidak mendapat insentif. Oleh karena itu kita tertinggal, tidak naik kelas, ya, dan bahkan indeks Human Capital Index, indeks produktivitas Indonesia hanya 0,53 dari 1, hanya hampir 50% saja. Sedangkan Korea Selatan, Taiwan, Singapura, indeks produktivitas human capital hampir mendekati 100 atau 80. Jadi saudara-saudara bisa saudara bayangkan, ya, human capital index, indeks produktivitas kita memang sangat rendah karena memang itu tadi salah asuh, ya, kita salah lihat, salah kaprah. Dan yang lebih satu lagi, yang keempat, salah tafsir. Salah tafsir itu di mana-mana. Kita kenal istilah ujung-ujungnya duit. Kita kenal istilah Markus, maklar kasus. Ya, kita kenal rekayasa hukum, intervensi hukum, komersialisasi hukum. Itu sudah tidak hanya salah asuh aja, tapi akhirnya salah tafsir. Penafsiran ini disengaja dan direkayasa dan juga beramai-ramai. Oleh karena itu, walaupun Pak Jokowi sudah bertemu Elon Musk di Amerika, ternyata Elon Musk hanya mau investasinya di Thailand. Ya karena salah tafsir ini membuat Indonesia tidak memiliki kepastian hukum. Apalagi di politik, pokoknya lawan harus dipenjara, dicari kesalahan-kesalahan. Pengusaha juga menjadi tidak tenang karena tidak ada kepastian hukum. Nah, yang terakhir, yang kelima itu salah tata kelola. Mengerti tata kelola ini hanya lebih dimengerti oleh bangsa-bangsa yang maju. Bangsa yang barbar tidak mengenal good governance atau tata kelola yang baik. Ya, kita mungkin banyak yang tidak sadar karena tata kelola itu berbeda dengan pengelolaan.
pengelolaan yang baik dengan tata kelola yang jelek, yang salah, itu akan hancur gitu. Ibaratnya kalau kita ada berada di peron yang benar, tetapi arahnya bukan maju malah mundur, ya, on the right track, on the wrong direction. Ada 3 prinsip dalam disiplin tata kelola. Pertama, segregasi tugas dan tanggung jawab, pemisahan tugas dan tanggung jawab yang harus dipisah, tidak boleh dirangkap, haram hukumnya. Yaitu kita kenal di proses tata negara itu yudikatif, legislatif, dan eksekutif yang tidak boleh dicampur aduk. Karena memang harus ada tembok pemisah yang kuat, segregation of duties. Yang kedua, benturan kepentingan, tidak boleh ada benturan kepentingan atau potensi benturan kepentingan. Yang ketiga, meritokrasi, yaitu kemajuan, kenaikan pangkat, jabatan tergantung dari prestasi. Saya ambil contoh misalnya proses pemberian kredit di bank, karena saya pernah jadi bankir. Yang menganalisa kredit dengan yang mengajukan kredit itu harus berbeda. Dan orang yang melihat, menganalisa agunan pun harus berbeda. Dan yang menyetujui kredit pun harus orang berbeda. Tidak boleh dirangkap satu orang. Ya, jadi ada pengawasan dan ada pelaksanaan. Yang tidak boleh dilakukan adalah pengawasan, pengawas menjadi pelaksana. Itu recipe for disaster namanya. Kalau pengawasan jadi pelaksana. Nah, dalam hal kasus yang akhir-akhir ini ramai, Sambo merupakan kepala Kadif Propam pengawasan polisi, tetapi diberi tugas Satgasus sebagai operasional. Siapa yang ngawasin? Pengawas juga operasional. Itu udah salah tata kelola. Nah, kekuasaan di satu tangan juga tidak boleh. Saudara bisa bayangkan kalau polisi membuat aturan untuk dirinya sendiri. Undang-undang kepolisian dibuat oleh polisi akan jadi seperti apa? Yang lebih cilaka yang kita tidak tahu, undang-undang partai politik, undang-undang pemilu dibuat oleh partai politik. Itu udah salah tata kelola mendasar. Ya, salah, tapi kita biarkan. Ya, makanya partai politik yang menentukan aturan main untuk dirinya sendiri. Ini salah tata kelola. Yang sangat menarik adalah karena kita mau pemilu ini, partai politik sebagai organisasi pendukung demokrasi, kita memilih secara langsung, tetapi kita ternyata memilih yang sudah dipilih oleh partai politik. Apakah itu caleg atau calon bupati, calon gubernur, dipilih oleh siapa dulu? Oleh partai politik. Nah, setelah itulah baru disuguhkan ke pemilih untuk dipilih. Kalau partai politik ini ibaratnya memilih monyet, kita harus pilih monyet juga. Benar nggak? Nah, masalahnya apakah governance tata kelola di partai politiknya itu benar atau tidak? Apakah mereka salah asuh? Soal Wani Piro jadi caleg, ya, itu salah asuh. Atau hanya satu orang yang menentukan? Ketika saya di bank lagi menganalisa resiko manajemen suatu perusahaan, sangat beresiko tinggi jika perusahaan itu dikelola oleh satu orang saja. Jadi one man, ya, manajemen itu resikonya tinggi. Demikian juga di organisasi lain. Kalau hanya satu orang, kita lihat contoh waktu Pak Harto sendirian, akhirnya juga apa yang terjadi. Ya, tidak boleh ada one man show. Itu high risk.